lagi bersama saya, Nur Afriliani Ilham, biasa dipanggil Lia. Di sini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu kan ada 99 ya. Terus pengertian dari Asmaul Husna sendiri itu yaitu nama-nama Allah yang baik. Nah, dari 99 Asmaul Husna, saya di sini akan membahas 7 Asmaul Husna. Yang pertama maknanya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Al-Afu. Al-Afu itu artinya Allah Maha Pemaaf. Nah, Allah itu selalu memaafkan kesalahan hambanya yang sengaja maupun tidak, bahkan sebelum mereka itu meminta maaf. Terus yang kedua yaitu Ar-Razzaq, yaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, rezeki yang ada di bumi ini kan segala sesuatu itu kita butuhkan ya. Nah, untuk hidup, contohnya untuk makan, seperti makanan, terus uang dan lainnya ya, itu adalah Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, terus mengatur agar rezeki itu tuh sampai kepada hambanya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu Ad-Dar, yang artinya Allah Maha Memberi Ujian. Nah, Allah itu bisa memberi kesulitan atau penderitaan itu sebagai cobaan untuk hambanya. Nah, terus yang keempat yaitu An-Nafi, yaitu Allah Maha Pemberi Manfaat. Nah, Allah itu tuh memberikan kebaikan dan manfaat kepada hambanya. Terus yang kelima yaitu Al-Hasib, yaitu Allah Maha Mencukupi sekaligus Allah Maha Menghitung. Nah, artinya ini Allah itu mencukupi segala kebutuhan hambanya serta membuat perhitungan atas amal perbuatan makhluk itu secara detail. Nah, yang keenam yaitu Al-Hadi, yaitu Allah Maha Pemberi Petunjuk. Nah, Allah itu memberikan petunjuk kepada makhluknya dengan lembut dan agar mereka itu kayak bisa mengenal dan mendekat kepada Allah. Dan yang ketujuh atau terakhir yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah Maha Pencipta. Allah itu tuh menciptakan segala sesuatu itu yang tidak ada menjadi ada, dan belum ada contohnya sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dalil-dalil dari 7 Asmaul Husna yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu Al-Afu, terdapat dalam surah Al-Imran ayat 155 yang bunyinya Innalladzina tawallau minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari itu ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka berbuat. Nah, Allah itu telah benar-benar memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang selanjutnya yaitu dalil dari Ar-Razzaq dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang bunyinya Innallaha huwar rozaku dul kuwatil matin, yang artinya sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Nah, selanjutnya yaitu Asmaul Husna Ad-Dar terdapat dalam surah Al-An'am ayat 17 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya jika Allah itu menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Dia, dan jika memberikan kebaikan kepadamu, Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Nah, selanjutnya yaitu An-Nafi. An-Nafi itu terdapat dalam surah Yunus ayat 106 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idam minab dhalimin, yang artinya janganlah engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula menjadi mudarat kepadamu, sebab jika engkau lakukan yang demikian itu sesungguhnya engkau termasuk dalam orang-orang yang zolim. Nah, selanjutnya yaitu Al-Hasib, itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 86 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa idza khuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, yang artinya apabila kamu dihormati dengan suatu kehormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah itu maha memperhitungkan segala sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu Al-Hadi, terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 30 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin wa kafa birabbika hadiya wan nasiro, yang artinya begitulah bagi setiap nabi telah kami adakah musuh dari para pendosa, cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Nah, yang terakhir yaitu dalil dari Al-Khaliq, yaitu terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 62 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang keterkaitan hubungan antara Ar-Razzaq dengan etos kerja dan Al-Hadi dengan hidayah. Nah, Ar-Razzaq itu kan artinya, yang pertama dulu ya, kita akan membahas tentang Ar-Razzaq dan etos kerja ya. Terus Ar-Razzaq itu kan artinya Allah yang maha pemberi rezeki ya. Nah, maksudnya itu kan semua rezeki yang berasal dari Allah itu tuh kita tuh harus kayak tetap berusaha dan bekerja. Nah, apa sih hubungannya dengan etos kerja itu? Nah, hubungannya itu kita jadi semangat untuk bekerja dan tidak malas. Terus kita tidak takut dengan kekurangan rezeki. Terus bekerja itu dengan jujur dan tidak curang. Nah, jadi walaupun Allah itu memberi rezeki, kita itu harus tetap rajin berusaha. Nah, selanjutnya yang kedua itu hubungan antara Al-Hadi dengan hidayah. Nah, Al-Hadi ini kan artinya Allah yang maha pemberi petunjuk ya. Nah, maksudnya itu Allah itu memberi kita jalan supaya kita itu tidak tidak salah arah. Nah, contohnya itu bisa lewat Al-Quran, terus lewat nasihat orang tua atau guru, terus juga lewat hati, perasaan yang benar dan salah. Nah, sikap kita itu tuh selalu meminta petunjuk kepada Allah dan selalu berusaha memilih yang baik dan menjauhi perbuatan yang salah. Nah, jadi Allah itu memberi kita petunjuk, kita itu harus mengikuti petunjuk itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang implementasi al-afu dalam memaafkan kesalahan orang lain. Nah, al-afu itu kan artinya Allah maha pemaaf ya. Nah, contoh dalam sehari-hari itu kita memaafkan teman kita yang mengejek kita, terus kita tidak membalas saat disakiti, terus kita juga tidak dendam gitu ya, dan memberi kesempatan orang lain itu untuk berubah. Nah, cerita singkatnya itu contohnya saya marah karena teman saya itu saya marah ketika teman saya itu kayak merusak barang saya ketika
dia meminjam barangku. Nah, dan teman saya itu meminta maaf kepada saya. Nah, saya itu ingat bahwa Allah itu maha pemaaf. Nah, lalu saya itu memaafkannya. Saya pun berteman baik dengan teman saya yang sudah merusak itu. Jadi saya itu memaafkan karena ingat bahwa Allah itu maha pemaaf. Masa hambanya tidak memaafkan gitu kan? Jadi kita tuh harus belajar memaafkan dan sabar gitu. Sekian dari saya tadi penjelasan yang tentang 4 tadi apa aja. Yang pertama tentang makna dari 7 Asmaul Husna, terus dalil-dalil dari 7 Asmaul Husna tersebut, terus hubungan Ar-Razzaq dengan etos kerja dan Al-Hadi dengan hidayah, dan yang terakhir cerita implementasi Al-Afu dalam memaafkan orang lain, kesalahan orang lain. Nah, sekian dari saya. Apabila kayak ada kekurangan, kesalahan dalam mengucapkan itu mohon dimaafkan, dan semoga video ini tuh bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa berusaha, bersyukur, sabar, dan memaafkan ya. Bye bye.